Sebelum mengenal vape, saya adalah perokok aktif. Setiap saat selalu ada keinginan untuk berhenti merokok, namun selalu saja gagal. Akhirnya saya memutuskan vaping dengan harapan bisa berhenti merokok. Setelah mencoba sendiri, saya menyadari bahwa vaping tidak meninggalkan residu pada saluran pernapasan kita. Vaping ternyata lebih bersih dari rokok karena berupa uap, bukan asap sisa pembakaran, seperti rokok konvensional. Setelah vaping, saya merasakan hidup saya jauh lebih baik. Makan lebih enak, jogging tidak ngos-ngosan, bangun di pagi hari, tenggorokan juga tidak serak, nafas tidak berbau, dan lingkungan juga terasa lebih bersih. Karena ruangan jadi tidak berbau, dan vaping tidak membuat anak dan istri saya ngomel-ngomel karena baunya yang sedap. Jadi bagi Anda perokok aktif dan ingin berhenti merokok, vaping adalah jalan keluar terbaik yang bisa membantu permasalahan Anda. Keunggulan pada pod, di samping praktis dan portable, memiliki ukuran device yang jauh lebih kecil dari mod. Kemudian simple dan tidak perlu wicking menggunakan kapas. Settingannya tidak begitu ribet. Pod sangat cocok bagi pemula yang ingin memulai vaping. Sedangkan kekurangan pada pod adalah flavor pada liquid kurang maksimal karena pembakaran pada koilnya yang kecil. Yang kedua, pod memiliki kekurangan pada biaya yang lebih mahal karena kita harus mengganti koil atau cartridge-nya sekaligus. Sedangkan mod memiliki beberapa keunggulan, yaitu pertama, flavornya itu lebih maksimal. Di samping itu, biaya wicking-nya juga tergolong murah karena kita tidak perlu membeli koil atau cartridge. Dan juga setting flavor akan lebih leluasa pada mod, karena kita bebas menentukan posisi koil maupun kerapatan koil yang akan kita gunakan. Di samping itu, dengan menggunakan mod, kita lebih leluasa dalam memilih berbagai atomizer yang akan kita gunakan. Kita bisa menggunakan RDA, RTA, sesuka yang kalian maui. Mod juga memiliki beberapa kekurangan. Kurang praktis karena butuh pengetahuan lebih tentang coil dan wicking. Menggunakan mod dengan RDA, kita wajib membawa liquid kemana-mana. Mungkin bagi sebagian orang, hal ini kurang praktis dan ribet. Freebase itu adalah jenis liquid yang lebih kental. Biasanya memiliki rasio VG-VG 70:30. Untuk freebase umumnya digunakan pada mod dengan RDA. Sekarang ada juga yang lebih encer dengan VG-VG 50:50 atau biasa disebut pod friendly. Umumnya freebase itu nikotinnya rendah ya, berkisar 3, 6, dan 9 mg. Liquid ini cocok bagi mereka yang mencari kekuatan rasa atau flavor dari suatu liquid, dan cocok untuk penggemar DTL dengan watt yang cukup tinggi. Liquid SaltNick cenderung lebih encer dengan rasio VG-VG 50:50. Selain itu, liquid ini mengandung nikotin yang jauh lebih tinggi dari freebase, berkisar 9 sampai dengan 40 mg. SaltNick mengandung unsur natrium untuk memberikan efek throat heat yang lebih kuat dari liquid freebase. Liquid ini cocok bagi penggemar throat heat yang ingin merasakan sensasi menghisap rokok konvensional. Liquid ini disarankan menggunakan pod dan MTL RTA dengan watt yang lebih rendah. Atomizer adalah device yang mengubah liquid menjadi partikel-partikel uap yang dihisap pada saat vaping. Atomizer dibagi beberapa macam, tergantung jenisnya, untuk MTL atau DTL. RDA, Repeatable Drip Atomizer.
Atomizer ini membutuhkan drip liquid jika kapas mengering. Jadi Anda harus sering meneteskan liquid pada atomizer ini sebelum kapas menjadi kering. Kemudian ada RBA, Rebuildable Atomizer. Ini semacam RDA mini yang digunakan pada pot system, atau semacam cartridge tambahan pada pot dengan sensasi seperti menggunakan RDA. RTA adalah versi praktis dari RDA yang dinamakan Rebuildable Tank Atomizer. Jadi ini adalah sebuah atomizer yang menggunakan tangki penampungan liquid, sehingga Anda tidak perlu tetes-tetes ya, untuk menjaga kapasnya tetap basah. Kemudian yang terakhir ada RDTA, Rebuildable Drip Tank Atomizer. Ini semacam RDA ya, namun dengan penampungan liquid yang terpisah dari chambernya. Ini adalah teknologi atomizer yang cukup lama, yang sangat jarang kita temukan setelah ditemukannya RTA. MTL dan DTL adalah cara hisap dalam menikmati vaping. Untuk DTL atau direct tulang adalah cara menghisap yang langsung dihirup ke dalam paru-paru tanpa ditampung dulu dalam mulut. Ibaratnya saat kita seperti minum air yang langsung kita teguk ke dalam perut tanpa singgah di dalam mulut. Perangkat yang digunakan umumnya RDA dan RTA dengan bukaan drip tip yang lebih lebar. Umumnya memakai drip tip 810. Sedangkan MTL atau mouth to lung adalah cara hisap yang ditampung dulu di dalam mulut, baru diteruskan ke dalam paru-paru. Ibarat kita minum menggunakan sedotan, dinikmati sedikit demi sedikit rasa yang terkandung di dalam liquidnya. Untuk menikmati MTL, menggunakan MTL RTA dengan drip tip yang kecil-kecil atau pot dengan bukaan air hole yang sempit-sempit, seperti menggunakan drip tip 510. Pada umumnya, penggantian kapas rutin 2 atau 3 hari sekali untuk merasakan flavor yang fresh setiap kali kita puff. Atau ganti kapas Anda kalau warna kapas sudah kotor dan jika ada penurunan rasa pada liquid. Biasanya hal ini ditandai dengan liquid yang berasa sedikit agak pahit. Sedangkan untuk penggantian koil bisa sampai seminggu loh. Koil juga harus rajin dibersihkan setiap wicking agar pembakaran liquid tetap maksimal dan flavor selalu terjaga dengan baik. Clapton coil lebih akurat dalam memecah layer atau rasa yang dikandung pada liquid dibandingkan kawat biasa, khusus pada liquid yang memiliki rasa yang kompleks. Untuk memanaskan liquid, Clapton coil membutuhkan power yang lebih besar dari kawat biasa. Sehingga Clapton coil cocok digunakan pada mode-mode yang memiliki tenaga yang besar, seperti mode dual baterai karena lebih boros konsumsi dayanya. Dengan settingan yang tepat, kawat biasa tidak kalah flavornya dengan Clapton coil. Kawat biasa memiliki ramp up time atau waktu pemanasan yang lebih singkat dari Clapton coil. Kawat ini cocok digunakan pada power yang rendah, sehingga lebih hemat konsumsi baterainya. Kawat ini juga relatif ekonomis karena harganya yang murah dan terjangkau. Semakin panjang suatu kawat, maka resistansinya akan semakin besar. Semakin besar resistansi, maka akan semakin rendah watt yang digunakan. Karena arus yang mengalir semakin kecil. Demikian sebaliknya. Ini terkait dengan Ohm Law ya. Dulu saat vaping masih menggunakan mechanical mode, Ohm Law itu sangat penting untuk dipelajari. Tapi sekarang mode sudah dilengkapi mode watt dan display dengan fitur yang lengkap. Kita tidak perlu lagi hitung-hitung resistansi. Semuanya sudah dikalkulasi dan diregulasi oleh mode itu sendiri. Dan hasilnya ditampilkan pada display mode, baik watt, ampere,
resistansi maupun voltase yang digunakan. Untuk penggunaan harian yang enak menurut saya, single coil bermain di antara 0,28 sampai dengan 0,33 ohm. Power yang digunakan 45 sampai dengan 35 watt. Sedangkan dual coil, setting yang termantap berada di 0,17 sampai dengan 0,26 ohm. Ini bisa bermain di 60 sampai dengan 45 watt. Bagi Anda yang suka ngetrik atau ingin mencari cloud yang tebal, Anda bisa main di atas 60 sampai 75 watt. Sedangkan untuk penggunaan harian, di atas 60 watt dipastikan kapas akan cepat hangus dan putus. Di samping itu, RDA juga lebih cepat terasa panas. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah ganti kapas secara teratur kalau sudah kotor atau coklat. Kemudian, ganti koil kalau sudah kotor secara teratur. Di samping itu, selingi dengan liquid yang berbeda rasa, misalnya creamy atau fruity. Jangan gunakan satu macam liquid terlalu lama, nanti rasanya akan hambar. Di samping itu, jangan malas mencuci RDA atau RTA, cartridge pot dengan air hangat saat akan mengganti koil atau kapas. Lakukan wicking dengan benar, pasang kapas yang tepat, tidak kendor, tidak terlalu kencang. Kalau menggunakan pot, ganti koil atau cartridge kalau sudah tampak gosong atau hangus. Pengalaman ini sering disebut dengan vape tongue, di mana indera perasa kita membal atau tidak merasakan flavor liquid ketika vaping. Hal ini terjadi karena terlalu sering ngepap satu macam liquid dalam rentang waktu yang cukup lama. Coba Anda solusi ini. Yang pertama, coba ganti rasa liquid dengan jenis yang berbeda. Misalnya fruity atau creamy, atau creamy setelah itu fruity. Yang kedua, bila perlu, beri jeda untuk tidak nge-vape selama 1 hari. Ini akan mengembalikan indera perasa pada mulut kita untuk kembali bekerja normal. Yang ketiga, minum banyak air putih, makan buah-buahan yang segar semacam semangka. Tujuannya ini juga akan mengembalikan fungsional indera perasa pada mulut kita. Yang keempat, coba minum kopi pahit untuk mengembalikan indera perasa sehingga bisa merasakan rasa liquid kembali normal seperti sedia kala. Yang kelima, Anda bisa kumur-kumur dengan Listerine untuk menghilangkan bakteri maupun mengembalikan cita rasa liquid pada mulut Anda. Dan yang keenam, ini yang paling heboh. Coba Anda swab test, jangan-jangan Anda kena COVID-19. Jadi tidak bisa merasakan liquid apapun.